Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahi wa syukru lillahi wa ma sya'allahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim, para satid, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biidznillah taala kita lanjutkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya seorang imam yang agung, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, dan kita berada di bab yang keempat, ya, bab keempat pada penjelasan tentang babnya adalah adab dari muallim atau guru dan adab dari muta'allim atau yang pembelajar atau murid. Ya. Jadi adabnya seperti apa? Kita sekarang melihat di tema utamanya ini masih tentang persoalan niat, ya, niyah. Baik, mari kita lihat para ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa an Sahl at-Tustari rahimahullahu qala nadhara al-akyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda la yumazijuhu syai' la nafsun wala hawan wala dunya. Subhanallah, masya Allah, ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ini menuliskan bahwa ada seorang ulama besar namanya At-Tustari, ya. Tustari itu nama tempat, Tustar, ya, nama sebuah kota, Tustar. Nah, beliau ini, ya, seorang ulama, sebut dengan istilah Syekhul Arifin. Gelarnya itu udah ngeri, ya. Jadi Syekh Al-Arifin, pembesar atau pemuka dari orang-orang yang arif. Beliau ini wafat tahun 283 Hijriah. Beliau ulama yang sangat udah zaman dahulu, ya. Nah, kata beliau apa? Bahwa nazara al-aqyasu fi tafsiril ikhlas, orang yang aqyas. Aqyas itu bentuk jamak dari kayyis. Kayyis itu artinya adalah orang yang cerdas. Lawan dari ahmak. Ahmad orang yang bodoh, orang yang pandir. Lawan katanya adalah cerdas. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-kayyis. Bentuk jamaknya aqyas. Di orang-orang yang cerdas itu, dia memandang nazara al-aqyasu fi tafsiril ikhlas, ketika dia ingin memaknai ikhlas itu, kalau dia orangnya benar-benar cerdas, maka kata beliau lam yajidu ghaira hadza, enggak menjumpai, tidak menemukan sama sekali kecuali cuman nih kalimatnya. Nanti kalimatnya apa? Itu rumusannya kalau orang dia pintar cerdas, ya. Yaitu apa kalimatnya? Bahwa
antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Itu kalimatnya, bahwa harakatuhu, gerakannya, sukunuhu, diamnya. Jadi manusia kita kan bergerak, kadang-kadang diem, ya, kadang-kadang beraktivitas, kadang-kadang kita istirahat. Semuanya itu harakatuhu, sukunuhu, fi sirrihi wa alaniyati, berarti 4 poinnya ya. 1 harakah, gerakan dia. Gerakan maksudnya ngapain? Kita lagi membaca, itu kan gerakan. Kita lagi makan, itu gerakan. Minum, bepergian, atau misalnya bekerja, belajar, itu semua harakah namanya, bergerak. Atau kita nyumbang, kita sholat, kita baca Quran, semua itu adalah secara pengertian umum disebut dengan melakukan aktivitas, harakah. Semua itu, semua aktivitasnya. Yang kedua, wasukunuhu, sukun yakni diem. Ya. Pas dia diem, dia nggak ngomong, nggak bergerak, ya, nggak kemana-mana, pokoknya lagi anteng. Nah, itu keadaannya seperti apa? Keadaannya adalah lillahi ta'ala wahdah. Itu semata-mata semuanya hanya karena Allah. Lillahi ta'ala wahdahu. Benar-benar seluruhnya. Dia naik haji, kan ada orang nyari gelar ya, biar ditulisin depan namanya haji. Makanya kalau nggak dipanggil haji dia nggak noleh. Dia kagak tahu apa gue udah haji. Itu berarti bermasalah ya, niatnya haji itu ada masalah. Yang ngeri kalau dia naik umroh ya, terus nggak mau dipanggilnya apa, Pak U ya, Pak Umroh ya, nggak mungkin ya. Maksudnya dia pergi ke sana atau dia pergi mencari nafkah, dia berziarah mengunjungi satu temannya atau keluarganya, itu kan semua aktivitas. Jangan sampai aktivitas itu meskipun bahkan termasuk ibadah, jangan sampai bukan karena Allah. Kalau orangnya itu kayis, kalau orangnya itu pinter, cerdas, mestinya hanya karena Allah. Bukan niat-niat lain, bukan niat-niat yang di luar itu. Juga yang kedua, sukunuh, bahkan diem dirinya itu, diem. Dia nggak ngomong. Ada orang nggak ngomong karena disuruh diem. Itu kan berarti diemnya dia karena disumpel. Nah, disumpel istilah politik ya. Dia diem. Pak Haji kok nggak ngomong-ngomong? Ini ada peristiwa ini nih. Komen kok. Enggak, dia nggak ngomong-ngomong. Diem dia. Tapi bukan karena Allah, bukan. Karena Allah. Disumpel. Jadi kagak bisa ngomong. Itu berarti diemnya bukan karena Allah. Ada orang diemnya karena Allah. Dia nggak ngomong, misalnya ada satu peristiwa ya. Sebagai contoh bisa gini. Terjadi perseteruan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Ya. Maka kita ini sebagai bagian dari kaum muslimin adalah tidak kemudian ngomporin. Ya, kita kemudian berusaha untuk justru meredakan itu. Kita diam aja, bukan malah manas-manasin. Jadi diamnya kita karena Allah. Diamnya kita adalah dalam rangka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kan dua tadi. Aktivitas yang diamnya. Fisirrihi wa alaniyatihi. Baik dalam keadaan dia sendirian, sir yakni bersembunyi, nggak ada yang tahu, atau wa alaniyatihi. Alaniyah maksudnya dalam keadaan terbuka, terang-terangan, dilihat oleh banyak orang, semua mata tertuju kepadanya. Itu sama aja. Maksudnya di rumah lagi nggak ada orang yang liatin, ya. Apalagi udah jadi public figure ya, kayak beliau nih, itu kan ngeri ya. Itu fansnya udah
jutaan itu. Biasa kalau kita di depan orang banyak, kan kita lebih jaim kan? Tapi kalau di rumah coba, ketika nggak ada orang, nah, itu kelihatan di situ apakah dia itu niatnya ikhlas. Orang ketika misalnya sholatnya di hadapan orang banyak, sholatnya kelihatan bagus banget. Ketika dia baca Quran, kemudian di situ ada orang banyak yang dengerin, bacaannya kelihatan rapi benar. Tapi kelihatan nggak ada orang yang dengerin, nggak ada orang yang di situ depan dia ternyata balap begitu. Arti ini bermasalah bukan karena Allah dia. Jadi fisirrihi wa alaniyatihi, baik dalam keadaan sendirian, baik dalam keadaan tersembunyi, nggak ada yang tahu, ataupun dalam keadaan terbuka di depan mata orang semua, di depan khalayak, maka dia lillahi ta'ala wahda, semata-mata karena Allah Subhanahu. Saya begini, orang ikhlas itu bukan orang yang takut di depan publik, bukan. Jangan disimpulkan begitu. Wah, gua udah ikhlas, terus gua udah mau berhenti deh pokoknya, nggak mau jadi public figure. Nggak begitu, bukan begitu. Kalau udah jadi pengusaha terkenal, terus belajar tentang ikhlas, katanya harus begini dan begitu. Ya udah, saya jaga hati nih, bukan begitu. Mau di depan orang banyak ataupun sendirian, kalau dia lillahi ta'ala itu orang ikhlas. Bukan berarti kita disuruh jangan tampil, jangan menjadi orang yang terkenal, bukan itu. Justru ada satu ungkapan ulama bahwa jadilah orang yang terkenal kalau bisa. Karena apa? Efeknya akan menjadi lebih luas. Efek dalam rangka kebaikan maksudnya ya. Kalau orang itu dia punya popularitas ketika ngomong sesuatu dibandingkan dengan orang yang derajatnya dianggap biasa, itu beda efeknya. Ya kan? Maka alangkah baiknya orang yang punya popularitas itu dia menggunakannya dalam rangka hal-hal kebaikan. Wow, itu mengalir pahala yang banyak sekali. Nah, jadi di sini kita diajarin bahwa kalau orang itu kayis, pinter, mudah-mudahan kita termasuk ya. Maka rumus dia di dalam ikhlas itu adalah satu, aktivitas dia. Dua, diamnya dia. Tiga, dalam keadaan sendiri tersembunyi. Yang keempat, dalam keadaan terbuka kelihatan orang banyak. Itu semuanya sama, lillahi ta'ala wahdahu. Kalau kita kemudian masih berubah-ubah ya, ketika misalnya di depan orang banyak, wah bagus banget ininya ya, sikapnya ya, attitude-nya segala macam, tapi ketika di tempat yang sepi, tempat yang tersembunyi ya, kemudian ternyata tidak seperti itu. Nah, ini berarti ada persoalan ya. Itu kalau orang kayyis al akiyas ya, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian para ustaz sekarang masya Allah, la yumazijuhu syai'un. Ya, tafadhol. La yumazijuhu syai'un. Ya, tidak ada yang mencampuri di dalam aktivitas itu, di dalam diamnya itu, di dalam kesendiriannya itu, di dalam keadaan ramai itu. La yumazijuhu syai'un. Enggak ada satupun yang kemudian mengotori, yang mengkontaminasinya. Baik di situ juga nafsun hawa au dunia. Baik hawa nafsu ataukah baik karena faktor-faktor duniawi. Itu pintu-pintunya, bisa karena hawa nafsu, bisa karena faktor-faktor duniawi. Kalau masih ada yang mengkontaminasi hal-hal seperti itu tandanya berarti ikhlasnya masih ada masalah. Misalnya orang katakanlah punya kegiatan ya, dia sebagai medis, dokter, terus dia melayani orang, pasien kan, itu kan ada kelasnya ya. Ketika yang datang bawa mobil yang mewah, wah
pelayanannya itu super gimana ya? Pokoknya yang VVIP lah. Tapi ketika orang yang mungkin bayarannya biasa ini, itu di itu sebenarnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya. Kenapa? Uh, Tergantung pembahasannya. Kalau pembahasannya itu kan ada kelas. Di rumah sakit itu ada kelas, ada kemudian layanan. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas ini adalah sosok kitanya sebagai orang yang ada di situ. Masa iya karena kita ini sedang menghadapi orang yang katakanlah dibayarinnya pakai apa itu? Yang gratisan gitu ya. Kemudian suntiknya ngasal-ngasal gitu kan nggak mungkin. Ya maksudnya harus sama seriusnya gitu loh. Kalau dari sisi obatnya memang ada kelasnya itu urusan lain. Sebenarnya kalau dalam Islam itu sama. Kalau Islam diterapkan itu sama semua. Kalau Islam diterapkan, kesehatan adalah bagian dari jaminan negara buat seluruh rakyat. Cuma sekarang karena tidak menggunakan aturan Islam. Ya. Baik. Jadi tidak ada yang mengotori, yang mengkontaminasi. Yang kedua, wa anis-sariyi, ini ulama besar juga. Wa anis-sariyi, ya, ini orang Baghdad, ya, beliau seorang imam besar. Beliau juga meninggalnya itu sama tahun 200-an meninggalnya. Jadi sangat udah lama sekali. Apa kata beliau? Dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah, la ta'mal linnasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tughatti lahum syai'an wa la takshif lahum syai'a. Ada 4 ya. La ta'mal linnasi syai'a. Jadi janganlah melakukan sesuatu karena manusia. La ta'mal linnasi syai'an. Syai'an itu maksudnya apa? Meskipun itu sekecil, menurut kacamata manusia itu cuma perkara remeh, perkara yang kecil. Syai'an di situ pengertiannya adalah bahwa meskipun itu perkara yang dianggap sepele, hatta itu urusan sepele, itu harus karena Allah. Itu maksudnya ya. Kan misalnya senyum itu sepele bukan? Tapi senyum itu bisa kemudian menjadi ukuran orang ikhlas, bisa kemudian beroleh pahala, atau sebaliknya. Bisa. Itu kan urusan kecil. Tinggal tarik ininya kan gitu ya. Tapi ada orang senyumnya nggak ikhlas, benar nggak? Ini beliau yang lebih tahu nih ya. Dia belajar itu tuh ilmu. Nah, itu pembahasan lain ya, karena ada skenario khusus. Tapi maksudnya dalam kehidupan keseharian itu ada, mestinya senyum itu kan tulus karena Allah, karena bagian dari tuntunan syariat, bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nah, gitu. Ya, dalam rangka itu aja. Karena Allah Subhanahu. Ada orang ya karena faktor-faktor yang lain. Nah, jadi la ta'mal linnasi syai'an. Janganlah melakukan sesuatu apapun karena manusia. Wala tatruk lahum syai'an. Sebaliknya, jangan meninggalkan sesuatu amal juga karena manusia. Kita nggak boleh melakukan sesuatu karena manusia, sebaliknya nggak boleh ninggalin satu amal yang mestinya kita kerjain karena manusia. Karena meninggalkan sesuatu itu gimana? Sampai kemudian ikhlasnya jadi bermasalah. Ya bisa. Karena setan itu godaannya dia seimbang dengan kadar manusia yang dihadapinya. Ya. Jadi seorang digoda supaya tidak melakukan amal. Ada juga seorang dia justru digoda supaya melakukan amal itu. Tergantung profil orang itu. Setan kan dia ini ya, paham. Maksudnya ada orang justru dengan dia melakukan sesuatu akhirnya dia tidak ikhlas. Ada orang justru dengan cara dilarang oleh setan, maka di situ dia tidak ikhlas.
Bisa dua-duanya terjadi. Jadi kata ulama kita ini bahwa janganlah melakukan sesuatu amal apapun karena manusia, juga janganlah meninggalkan amal apapun karena manusia. Ya, iya maksudnya adalah terkadang kita itu godaannya kalau yang dibahas yang kedua ya, yang kedua ya. La tatruk lahum syai'an. Jangan meninggalkan satu amal apapun, sekecil apapun, karena gara-gara manusia. Nggak boleh. Itu berarti nggak ikhlas. Maksudnya apa? Ya, itu kita katakan bahwa saya kalau berinfak, kemudian ini satu masjid tahu, terus nanti saya dielu-elukan, dipuji, disanjung, kata godaan-godaannya yang masuk. Emangnya Pak Haji mau itu jadi orang yang ini ya disebut sebagai dermawan, itu kan ngeri-ngeri itu, jadi bujukinnya gitu. Akhirnya kemudian ninggalin amal itu. Jadi jangan sampai ninggalin sesuatu karena manusia, karena takut dengan ujian manusia, karena takut dengan celaan manusia. Orang melakukan misalnya ya, orang melakukan dakwah, dakwah itu kan menasihati orang, ya. Itu bisa saja kemudian akhirnya ditinggal, dia nggak mau melakukannya karena ada suara-suara, oh si Bulan soalim, nah gitu. Ya udah dia akhirnya berhenti melakukan itu karena bukan karena Allah tapi karena pengaruh manusia. Nggak mau lagi dia melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi la tatruk lahum syai'a. Yang ketiga, wala tughatti lahum syai'a. Tughatti yakni menutup. Tughatti. Maksudnya menutup itu adalah kita menyembunyikan, kita merahasiakan sesuatu, tidak mengungkap, tidak menyingkap. Itu kan ada perkara-perkara dalam kehidupan, ada nggak yang sesuatu itu biasanya kita tutupin. Saya kira itu natural ya. Setiap orang secara pribadi atau secara keluarga dia ada urusan-urusan yang menurutnya itu tutup. Nah, itu pun yang kita tutup mestinya karena Allah, gitu loh maksudnya ya, mestinya karena Allah. Bukan biar sok dibilangan apa gitu, bukan. Sampai begitu, ya. Misalnya ada orang dikaruniai katakanlah harta yang cukup, terus dia punya sesuatu yang cukup bernilai ya. Maka mungkin dia berpikir, nanti kalau ini ketahuan sama orang banyak, ntar bakal diomongin gini gini gini, ya udah saya ini aja dah. Nah itu berarti menutupnya dia atas sesuatu itu bukan karena Allah. Seolah-olah dalam pandangan kita berarti dia ini orang yang berarti tawadu banget, nggak mau kelihatan sebagai orang yang punya ini, nggak mau kelihatan sebagai orang yang punya itu. Ya belum tentu ikhlas, justru dipertanyakan ini faktor dia menutupi itu supaya orang nggak tahu itu apa alasannya. Itu maksudnya ya. Alasannya apa? Karena apa? Gitu. Wala takshif, takshif yakni mengungkap, menyingkap. Ya. Yani semua hal menyingkap tentang keadaan yang sifatnya materi, menyingkap hal-hal yang sifatnya maknawi pun bisa. Hal-hal yang sifatnya maknawi itu maksudnya sesuatu yang uh, ucapan, sesuatu yang sifatnya apa namanya ya? Hal-hal yang menjadi ilmu yang kemudian kita tunjukkan, kita tampilkan, taksif yakni tampilkan, ungkapkan. Kita tampilkan. Nih saya adalah begini dan begitu. La taksyif lahum syai'an. Tidak boleh kita mengungkap atau menyingkap sesuatu bukan karena Allah Subhanahu. Berat banget ya. Karena biasanya ada aja ya. Ada pembahasan yang kemudian diulas oleh ulama begini. Iya, memang kita itu nggak boleh dalam rangka mencari pujian manusia, dalam rangka menghindari celaan manusia. Tapi kalau itu sudah kiniatkan lurus, tapi itu kejadian gimana dong? Ada nggak yang seperti itu?
Kan maksudnya secara pribadi nih, kita udah belajar tahu. Akhirnya kita praktekin. Kita udah jaga nih supaya niatnya benar-benar lurus ya. Ikhlas karena Allah, nggak mau dipuji, nggak mau dapat kemudian sanjungan segala macam manusia, nggak mau kemudian orang jadi istilahnya apa ya, menyanjung-nyanjung dia, menghormati dia, mengikram dia. Sebenarnya dia nggak punya niat itu, tapi secara kenyataan justru orang melakukan itu. Maksudnya ada nggak yang seperti itu? Ulama, ya kemudian ini kan dihormati sama masyarakat, ya kan? Dilayani oleh masyarakat. Padahal mungkin dia bukan itu yang dia cari. Jadi kata seorang syekh ya, itu dijawab bahwa selama asal niatnya itu bukan karena hal-hal seperti itu, benar-benar karena Allah, dan itu adalah memang hal yang kemudian datang secara alamiah ya, maka itu bukan masalah. Imam Syafi'i kan dipuji. Kan kita dilarang mencari pujian manusia. Imam Syafi'i dipuji enggak? Kita sendiri suka memuji Imam Syafi'i, benar enggak? Siapa yang enggak memuji Imam Syafi'i? Tapi beliau nyari pujian manusia enggak? Enggak kan? Maksudnya begitu ya. Bahwa kalau pun itu akhirnya didapatkan oleh seseorang, maka itu adalah fadilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian merusak amalnya. Karena memang di bagian lain, di sisi yang lain Allah mengatakan bahwa akan memuliakan hamba-hambanya yang benar, yang soleh, yang taat. Itu di sisi yang lain ada kalimat seperti itu. Ya. Jadi jangan kita menjadi galau ya. Habis belajar ini nggak mau pujian sanjungan terus kita jadi terkenal, jadi ini, jadi itu segala macam. Wah Pak ini Pak Fulan, jadilah gua berhenti aja. Nah berarti berhentinya karena manusia berarti ini ya. Memang bukan itu yang dicari. Yang Syafi'i, Malik, Hanafi, yang Hambali apakah mencari pujian manusia? Enggak. Tapi mereka dipuji oleh manusia, itu fakta. Kan gitu ya. Jadi jangan takut pujian manusia, jangan takut celaan manusia, dua-duanya. Gitu ya. Maksudnya kita ini lempeng aja terus. Iya, lillahi ta'ala wahdah. Double itu ya. Khusus hanya untuk Allah semata-mata. Ya, wahdah, satu-satunya, semata-mata. Yang ketiga, wa'an al-Qushairi. Wah, ini ulama besar. Qushairi ini adalah seorang ulama punya namanya Risalah Qushairiyah. Punya banyak kitabnya Imam Al-Qushairi itu. Imam Al-Qushairi itu ya dikutip oleh Imam Nawawi di sini Al-Qushairi ya. Subhanallah. Bahwa aqallu sidqi istiwa usirri wal alaniyah. Wah, kalimatnya pendek tapi dalam. Aqallu sidqi istiwa usirri wa alaniyah. Aqallu sidqi. Jadi kejujuran yang paling aqal itu paling kecil. Intinya ula darajah, derajat 1. Level 1. Gimana kalau level 2 ya? Level 3, level ini aqallu sidqi. Jadi kejujuran itu yang paling aqallu yakni yang paling kecil. Ya paling dasar adalah istiwa usirri wa alaniyah. Bahwa antara dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan terang-terangan itu sama keadaannya. Istiwa itu dalam bahasa Arab artinya sama. Tapi ada juga dalam bahasa Arab kata yang maknanya persis, itu sama, namanya tasawi. Itu beda ya secara kedalaman makna. Pertama tasawa, ya tasawi. Ini Imam Qushairi bukan menggunakan tasawi. Tasawi itu sama, selevel. Antara dia dalam keadaan sembunyi, nggak ada orang yang liatin, dia beramal sama persis waktu dia dalam keadaan dilihat orang banyak, sama, istiwa. Tapi kenapa Imam Qushairi menggunakan kalimat istiwa?
Istiwa itu lebih tinggi levelnya. Istiwa itu dari kata istawa. Kalau tasawi dari kata tasawa ya tasawi. Tasawi. Kalau ini istawa, terus maknanya lebih dalam lagi. Bahwa dia memang sengaja, bahwa dia memang berupaya. Berarti maksudnya dia mencurahkan. Itu ada makna-makna begitu. Memang dia mencurahkan jerih payahnya supaya bisa sampai di level. Maksudnya itu nggak mungkin didapat dengan mudah. Maksudnya begitu istiwa itu. Jadi seimbang, selevel, persis sama keadaan dia dalam keadaan tersembunyi, nggak ada dilihat orang lain, persis sama dengan keadaannya dia ketika lihat orang banyak, ketika dia baca Quran. Sama. Jangan sampai baca Qurannya pas di rumah, seadanya. Giliran baca Quran, apalagi pakai mic di masjid, wow beda. Nah berarti ini nggak istiwa. Kan kalau orang di masjid bacanya kan gimana ya? Pasti disetel, ya kan, disetel. Karena yang mau dengerinnya bakalan orang banyak nih, gitu. Giliran orang yang sama nih baca Quran, orang yang sama ini ketika di rumah nggak pakai mic, nggak ada orang yang kalau gayanya lain, nah itu berarti gak istiwa. Baca nggak bersama seperti itu gak istiwa. Jadi istiwa sirri wa alaniyah. Waduh. Jadi benar-benar selevel, benar-benar sama persis antara dia dalam keadaan sendirian tanpa kelihatan orang maupun dalam keadaan dia di depan orang banyak, sama aja. Nah itu berarti orangnya ikhlas. Kata siapa? Imam Al-Qushairi. Subhanallah. Ini penyakitnya manusia. Ya, coba aja. Maksudnya saya secara pribadi juga ya mengoreksi diri saya sendiri khususnya. Itu kalau di rumah kan, ibarat kata nggak ada yang lihat ini. Mau gaya apa kan istilahnya. Tapi coba kalau kita keluar rumah, dilihat orang minimal teman kita itu udah beda itu setelannya. Apalagi di depan majelis, di depan ini masjid, musola, itu kan disetel. Nah, setelannya itu mestinya sama. Setelannya itu disamain. Cara bacanya sama. Cara sholatnya sama. Cara ngomongnya sama. Apa namanya, akhlaknya sama. Pokoknya semuanya sama. Sir wa alania, istiwa. Istiwa itu sama. Sikapnya sama. Jangan sampai di luar kita dikenal sebagai orang yang begitu baik, dipuji-puji, tapi ketika aslinya itu enggak. Itu berarti masalah besar. Karena berarti dia berbuat baik itu dalam rangka dipuji manusia. Itu masalah besar. Ketika dia berbuat baik terus di situ enggak ada puja-puji manusia, dia kemudian enggak melakukan itu. Jadi semua yang kita lakukan, Masya Allah ya, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita. Ini zikir kita nih. Gimana tuh zikir kita ya? Kalau di rumah kayaknya bakalan lebih pendek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak godaannya tuh. Oh, itu lain. Kalau ada keperluan, ada hajah, khasah, itu pembahasan beda. Itu bagian dari misalnya kita punya tanggung jawab kepada orang lain, punya amanah yang harus kita beresin. Itu lain pembahasannya ya. Ini asumsinya bahwa kita dalam keadaan tidak ada faktor-faktor semacam itu. Kalau misalnya kita sudah ada janjian, katakanlah jam 8 harus posisi di sini dan jarak rumah kita ke tempat itu sekian, itu butuh waktu perjalanan sekian. Sholat isya tadi bubar jam sekian. Kalau saya zikirnya kelamaan itu bakalan telat. Maka dipendekin. Itu bukan masalah. Maksudnya itu bukan karena dia beda-bedakan di tempat sendiri dan di tempat ramai, bukan. Itu ada faktor khusus. Ya. Jadi Nabi juga begitu. Nabi itu kalau sholat berperang jangan dilamain. Sholat dalam kondisi perang jangan baca yang panjang-panjang. Baca sampai Al-Baqarah itu kan nggak mungkin. Sholat khauf itu harus sholat yang ngambil pokok-pokoknya aja.
Memang ada tuntunannya, masya Allah kita ini. Ya. Yang ketiga tadi sudah, itu al-kusyairi, itu aqallus sidqi. Aqall. Itu level ula darajah. Subhanallah, ini levelnya ulama. Jadi kata sultanul ulama. Pernah dengar nggak istilah gelar agung banget ya? Ulama aja udah mulia. Ini namanya sultanul ulama. Sultannya para ulama. Itu Izzuddin bin Abdissalam. Al-Iz bin Abdissalam. Dia pernah bilang bahwa ibadahnya hamba itu memang punya derajat, punya level-level. Gak semuanya sama. Ada orang beribadah karena mengharap pahala Allah. Level 1. Ada orang beribadah karena ngeri sama neraka Allah. Level 2. Ada orang ibadah karena apa itu? Malu sama Allah. Level 3. Masa sih gua begini-begini, banyak banget nikmat dari Allah, udah dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Lu malu dong sama orang yang dikit. Gini ya contohnya. Sama orang yang baik sama kita. Track recordnya beneran baik. Kita kemudian melakukan hal yang buruk kepadanya. Kepikiran nggak? Nggak kepikiran karena malu banget. Masa dia sama orang yang udah begitu baik, terus kita jahatin. Kita melakukan sesuatu yang buruk, itu malunya gimana? Padahal manusia doang kan? Apalagi ini sama Allah Azza wa Jalla. Itu level 3 malu. Malu dia sama Allah, maka di ibadahnya bukan semata karena di sana ada surga, bukan semata karena ngeri sama neraka. Saya malu sama Allah. Masa saya begini? Tapi ada level 4. Level 4 itu apa? Mahabbah. Cinta. Cintanya kepada Allah yang mendorong dia. Jadi bukan lagi hal-hal yang bahwa akan dapat hitungan. Kan kadang-kadang manusia sukanya ngitung-ngitung matematika. Saya melakukan ini berarti dapat 200 kali sekian gitu matematika. Hal-hal yang material. Itu level apa tadi itu? 1 kata Al-Aiz bin Abdissalam. Kalau sholat duha nih bakalan dapat apa Pak Haji? Ntar begini dan begini rezekinya. Gitu. Jadi motivasinya hal demikian. Nggak salah juga. Maksudnya kita motivasi karena pengen masuk surga itu dibenarkan. Jangan dianggap salah ya, dibenarkan. Cuma kalau di sisi grade, ya, darajat itu dianggap yang 1. Maksudnya dorongannya itu akan lebih kuat, lebih dahsyat kalau kita semakin naik ke derajat-derajat yang tinggi. Level 4 tadi dia mahabbah. Level 5 adalah kalau dia sudah benar-benar wajhi rabb, yaitu benar-benar hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar enggak ibarat kata loh ya. Dalam tanda petik ibarat kata, apapun yang dia terima, apapun yang kemudian dia dapatkan itu udah enggak ngaruh sama sekali. Yang penting adalah wajhillah. Itu dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail ada ya. Illa ibtiga'a wajhi rabbi. Surah Al-Lail. Kecuali hanya berharap wajhi rabbi. Ya. Itu yang dimaksud adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang keempat mahabbah. Jadi as-sawab, kemudian an-nar, yang ketiga adalah al-haya, malu, yang keempat al-mahabbah, yang kelima adalah ibtigha'a wajhillah, ya, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia harus begini, meskipun dia akan menderita begitu, meskipun dia akan harus mengalami ini dan itu, nggak ada masalah. Ya kita berusahalah ya untuk mendaki ya. Namanya mendaki mudah apa gak? Apa susah? Nggak ada yang namanya mendaki mudah kan? Susah ya. Tapi justru di situ ada pahala yang besar. Maunya manusia itu yang instan, itu maunya manusia. Yang gampang, yang ringan, itu maunya manusia. Itu al-hawa. Ya, itu.
Iya, yang instan. Baik, yang keempat ya. Jadi wa anil Harits al-Muhasibi. Subhanallah. Ini julukannya muhasib. Wah, muhasib itu kita tahu nggak artinya? Namanya Harits. Muhasib yakni dari kata hasaba yuhasib. Berarti orang yang selalu menghisap dirinya. Julukannya beliau ini adalah al-muhasibi. Orang yang senantiasa menghisap, menghitung-hitung amalnya. Sampai julukannya begitu. Itu kan yang paling sering kelupaan. Kapan kita menghisap diri kita? Pas ada yang kerabat meninggal, baru gue gimana amalnya ya. Pas kapan kita? Pas lagi besuk orang yang sakit keras di rumah sakit. Waduh, gimana kalau begitu? Baru dihisap diri kita. Tapi ini muhasibi. Maksudnya adalah tiap waktu menghisap diri. Tiap saat dia menghisap, menghitung-hitung amal dirinya. Sampai julukannya muhasibi. Itu julukan seorang ulama besar. Al-Haris Al-Muhasibi ya. Ini seorang syekh as-sufiyah, seorang syekh ya. Dan meninggal juga tahun 200-an. Jadi ulama zaman dulu, salafus saleh. Tahun 200-an wafat. Tahun 200 Hijriah. Sekarang 1400, berarti 12 abad silam. Waduh, lihat. Apa kata beliau? Ya rahimahullahu, as-sadiqu huwa alladzi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli sulahi qalbi wa la yuhibbu ittila'an nasi ala masakhilid dar min husni amali wa la yakrah ittila'an nasi ala sayyi min amali. Penggal dulu ya. Jadi kata beliau bahwa as-shadiq, seorang yang jujur, shadiq. Orang yang lurus, as-shadiq. Ya. Maksudnya orang yang hatinya bersih, as-shadiq. Karena shadiq itu dirangkai dengan iman kalau dalam Quran. Imannya jujur, imannya benar, imannya lurus, itu disebut dengan shadiq. Sebagai contoh misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah bicara tentang keimanan, bahwa keimanan itu pasti diuji, dan disitulah akan kelihatan aslinya keimanan. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka dengan ujian itu Allah akan menunjukkan siapa yang jujur imannya. Shadiq. Wala ya'lamanal kadzibin. Allah akan menunjukkan siapa yang dusta, yang bohong. Ya, shadiq di sini maksudnya urusan di dalam. Ya. Karena kalau hal-hal yang tampilan luar, permukaan, itu kadang nipu, kadang nggak sesuai kan. Nah, jadi kata beliau as-shadiqu, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang ikhlas adalah alladzi yang la yubali, dia enggak peduli, la yubali. Ya, enggak ambil pusing, la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbih. Bahwa apakah kemudian akan semua kullu qadrin lahu fi qulub al khalqi min ajli solahi, dalam rangka untuk memperbaiki hatinya, meluruskan hatinya, dia nggak peduli apa reaksi manusia, dia nggak ambil pusing, ibaratnya gitu ya. Kan manusia itu suka terpengaruh, benar nggak ya? Orang yang track recordnya baik, taat, soleh, tiba-tiba belok, terpengaruh. Ya kan? Ada nggak gitu ya? Banyak ya. Atau sebaliknya, orang yang dianggap dunianya hitam, udah bertahun-tahun, tahu-tahu dia
terpengaruh. Manusia itu memang dia punya tabiat namanya ya, punya fitrahnya dia akan terpengaruh. Nah, terpengaruhnya ini bisa karena omongan manusia, ya sanjungan, pujian, celaan, hujatan, itu kan bisa membuat hati kita ini gimana-gimana kan? Kita pengennya diapain sama manusia? Dipuji. Pengennya kita diapain manusia? Dihormati. Pengennya kita diapain sama manusia? Dimuliakan. Itu kan pengennya kita. Kita semangat, wah dipuji, dihormati, dimuliakan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang justru kan yang kita dapatkan adalah kita diomongin buruk, ya, kemudian dianggap so apa. Nah itulah yang kemudian menjadikan dia terombang-ambing manusia itu berubah-ubah. Tapi, nah ini tapi, kalau dia sodik, la yubali, dia nggak peduli. Kalau dia sodik, alladzi la yubali, dia nggak ambil pusing. Mau dia dipuji, mau dia dikasih gelar apa atau tidak, mau dia bahkan dicela, dihina, itu bukan masalah. Kalau masih terpengaruh, nah berarti belum sodik. Kalau dia sodik, la yubali. La yubali. Ya enggak. Yang kedua, wala yuhib, dan dia punya kecenderungan dia sebenarnya enggak suka. La yuhibbu ittila'an nasi ala masaqilid dzarri min husni amali. Ini ada orang baik nih. Dia melakukan amal soleh. Kemudian ada datang orang yang memuji-muji dia. Kalau dia orang sodik, dia cenderung tidak nyaman kalau terlalu dipuji berlebihan. Tapi dasarnya manusia kan umumnya pengen dipuji, ya kan? Bahkan kadang-kadang meskipun pujian itu tidak faktual. Ini yang kita bicarakan adalah ini orang baik. Dia beramal soleh. Dia niatnya benar. Dan itu adalah sesuatu yang faktual. Kemudian datang orang memuji dia. Kalau dia orang yang shadiq, dia merasa nggak nyaman. Karena menurutnya itu akan bisa mempengaruhi. Makanya pujian-pujian itu, kalau dalam satu hadis dikatakan janganlah terlalu diumbar. Kecuali kalau dipuji di belakang, nah itu urusan lain. Kita kan lagi nggak berhadapannya. Itu biasanya cenderung lebih bagus kalau dipuji di belakang ya maksudnya. Itu berarti biasanya tulus. Kalau dipuji di depan, itu kan biasanya ada orang pejabat nih pidato, Pak Fulan, wah Pak Fulan jempol, berapa jempolnya? 3 dah kalau ada. Itu saking nggak mengada-ngadanya gitu. Bisa seperti itu. Tapi disukai, maksudnya jiwa manusia itu menyukai dia dimuliakan, dia disanjung, dia dipuji. Tapi kalau dia sodik loh ya. Kalau dia sodik, la yuhib. Dia cenderung nggak suka. Karena memang bukan itu yang dia cari. Maksudnya gitu ya. Memang bukan itu yang dia cari. Makanya ketika terlalu diumbar itu dia malah nggak nyaman. Saya nggak usah lah di gini. Nah gitu. Ada yang begitu ya maksudnya. Orang itu kalau sudah paham biasanya malah cenderung untuk menghindar pujian yang berlebihan. Jadi la yuhibbu ittila'an nasi ala masaqil dzarri min husni amalih, bahwa amal baiknya itu meskipun seberat zarrah, kemudian ada orang yang menyanjung memujinya, dia enggak. Maksudnya bukan itu yang aku cari ya, bukan itu yang pengen dia dapat. Tapi kalau ada orang yang memang itu tujuannya, dia tambah senang. Kalau bisa dicari siapa yang lebih pintar untuk menyanjung dia. Ya dunia gitulah. Yang ketiga wala yakrah. Iya.
wala yakrahu ibtila'an nasi 'ala sayyi'i min amalih, dan dia la yakrah, tidak membenci. La yakrah, dia tidak membenci kalau ada orang yang mengungkap keburukannya. Umumnya orang senang kalau dibicarakan kebaikannya. Umumnya orang benci kalau dibicarakan keburukannya. Tapi kalau dia sodik, judulnya sodik, dia dibicarakan keburukannya nggak masalah. Kalau itu faktual, ya berarti kita koreksi. Itu bahan kita terima, justru kita terima kasih. Saya bisa dapat, oh saya koreksi bagian sini. Kalau itu nggak faktual, ya udah, bukan urusan itu, urusan dia sama Allah. Maksudnya itu gampang banget ya. Kalau dia sodik, jadi kalau dia sodik nih, tadi dia la yubali, yang kedua la yuhib, yang ketiga la yakrah. Dia nggak membenci, dia nggak, istilahnya apa? Dendam kalau ada orang, oh Bang Agi begini, tahu nggak lo? Ya nggak apa-apa. Kalau itu faktual, bagi kita itu adalah masukan. Kalau itu nggak faktual, itu urusan dia sama Allah. Nah, gitu, selesai. Tapi kalau nggak sodik, langsung mencak-mencak. Dicari, siapa dia tuh? Siapa nih yang nebarin video-video? Justru yang dia permasalahkan menjadi perkara besarnya itu. Padahal kalau kita, perkara besar, kalau orang sodik, perkara besar itu, apakah itu faktual atau tidak? Kalau faktual berarti koreksi bagi kita. Kalau nggak faktual, ya udah, nggak begitu kok. Kan maksudnya gitu ya. Terus si fulan gimana? Itu urusannya sama Allah. Kan gitu aja. Subhanallah. Jadi la yakrah ibtila'an nasi 'ala sayyi min amali. Fa inna karahiyatahu lidzalik, kalau dia masih ada sikap membenci ada orang menyebutkan hal-hal yang kurang baik dari dirinya, itu justru bukti bahwa dia gak ikhlas. Kalau dia masih ada perasaan-perasaan dendam, benci, kalau ada orang menyebut-nyebut kekurangan dia, itu dalilun, itu justru bukti bahwa dia dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah indahu wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Itu adalah bukti bahwa memang dia masih mencari puji-pujian manusia, bukan orang yang jujur, orang yang ikhlas karena Allah. Nah, ini istilahnya apa ya? Nasihat buat kita semua, khususnya saya pribadi. Karena alaminya manusia kalau disebut kekurangannya marah. Alaminya manusia gitu. Ya kan, nggak suka. Tapi justru ini rumusnya layak roh. Dia nggak benci, dia nggak marah, dia nggak dendam. Yang berat. Ini pelajaran berat ini ya. Diomongin mah gampang. Subhanallah. Ya. Kita diomongin yang buruk, meskipun itu beneran, kita kan nggak enak hati. Ya. Misalnya, itu bajunya kok begini dan begitu sih? Padahal bajunya begitu. Dia merasa, ngapain tuh sih baju-baju? Langsung disomasi orangnya. Itu politisi ya. Somasi yang mengkritisi. Baik, jadi mungkin dikit lagi. Wa an ghairihi idza talabta, ini keren banget ya, subhanallah. Imam Nawawi ini ilmunya luar biasa. Nah, ini kalimat pendek sekali tapi sangat dalam. Idza talabta Allah Ta'ala bis-sidq a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Langkah indahnya ya. Idza talabta Allah Ta'ala bis-sidq, apabila engkau meminta kepada Allah dengan sepenuh ketulusan, sepenuh keikhlasan, idza talabta Allah ya, bis-sidqi, kita ini minta kepada Allah. Allah suka kalau diminta. Tapi ada orang minta enggak sidq. Nah,
Masalahnya itu. Ada orang minta enggak ikhlas. Minta sih sama Allah tapi enggak. Ini judulnya lah, dia minta kepada Allah bisidqi, dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Apa yang terjadi? A'taka, Allah akan memberikan kepadamu, Allah akan menganugerahkan kepadamu mir'atan. Mir'atan yakni cermin. Mir'ah, bukan mar'ah ya. Mar'ah itu perempuan. Kalau kita begini bakal dikasih perempuan, bukan. Mir'ah, mir'ah kaca. Cermin. Mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan cermin untuk kemudian dengannya kita bisa melihat keajaiban dunia dan akhirat. Maksudnya keajaiban kekuasaan Allah, maksudnya keajaiban peristiwa demi peristiwa, keajaiban hal-hal keagungan. Ya. Bukan, maksudnya Allah akan menunjukkan, kan gini ceritanya. Dia ini minta sama Allah, idza talabtallaha bisidq. Kalau kita minta kepada Allah dan itu adalah sepenuh keikhlasan, benar-benar kita adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita minta tolong, kan? Nah, ini orangnya benar-benar dia hatinya bersih. Nah, dia mintalah sama Allah. Orang yang hatinya bersih dan minta kepada Allah ini, maka a'taka mir'atan. Allah menganugerahkan kepada dirinya sebuah cermin kaca yang tubsiru fiha, yang dengannya engkau bisa melihat ajaiban kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Segala hal, semua peristiwa, ibaratnya ya, semua kejadian, semua apa istilahnya, semua peristiwa, semuanya. Kalau mau di breakdown itu kan peristiwa menurut kacamata manusia, ada peristiwa yang kita anggap menyenangkan, ada peristiwa yang kita anggap menyusahkan, kacamata manusia. Tapi kacamata ini karena sudah dikasih sama Allah, semuanya itu adalah ajaibud dunya wal akhirah. Semua adalah justru menunjukkan keagungan, keajaiban dunia akhirat yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu. Jadi tunjukkan seperti itu. Mungkin menurut mata manusia itu ada hal yang kita dianggap hina, tapi menurut kacamata mir'ahnya tadi itu justru kemuliaan. Mungkin di mata manusia kalau kita lihat Gaza itu adalah sebuah penderitaan yang sangat dahsyat. Gaza itu yang genosida. Tapi kalau orang ketika dia tolak tabisud, dia melihat dengan kacamata lain. Bisa saja itu adalah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Justru kita merasa sebagai orang yang ketinggalan, iri kepada orang-orang. Itu nggak bisa dilihat oleh kacamata dunia, nggak bisa dilihat. Itu adalah mir'atan minallah. Itu kan yang ngasih Allah Subhanahu. Itu kacanya tadi yang dengannya kita melihat, itu adalah a'taqallahu, Allah yang menganugerahkannya. Kapan Allah menganugerahkan? Idza talabtallaha bis. Kalau engkau meminta kepada Allah dengan hati, dengan niat yang bersih, yang ikhlas. Wow, itu keren banget ya. Karena semua hal, ada keluarga kita sakit, semua hal ada keluarga kita kerabat yang meninggal, semua hal ada keluarga kita yang gagal, katakanlah mendapatkan pekerjaannya, mendapatkan apa istilahnya ya, kuliah di kampus yang dia pengen, itu kan secara kacamata duniawi apa? Membuat kita bersedih. Tapi kalau kita pandang dari sisi mir'ah tadi, itu adalah ada keajaiban yang akan kemudian kita lihat. Oh, ternyata dengan dia nggak diterima di sini, ternyata belakang kita dia dapat ya Allah, alhamdulillah banget. Untung kagak diterima. Maksudnya bahasa itu bakalan keluar. Bahasa itu bakalan keluar ntar. Tapi ntar ya. Karena kan taunya itu belakangan.
Ini nggak lulus di sini, ya Allah, udah berjuang siang malam belajar, kagak lulus juga. Ya udah takdirnya berarti. Tapi ternyata justru nggak lulus dia di situ. Allah buka, dia diterima di sesuatu yang nggak kebayang alangkah hebatnya. Coba kalau diterima sih, nggak bakal dia ke situ. Jadi semua itu, semua kejadian itu sudah menjadi sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah. Allah benar-benar maha kuasa. Ajaib dunia wal akhirah. Ada orang yang dikasih sakit, ada orang yang kemudian bahkan meninggal, ada orang yang mungkin hartanya habis, bangkrut segala macam, ada orang yang segala macam. Karena kalau menurut mata manusia secara indrawi, secara kasat mata, yang disebut dengan menyenangkan itu adalah hartanya banyak, terus dia melimpah, kemudian jabatannya tinggi, terus dia naik. Itu kan yang menyenangkan. Hal-hal yang di luar itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menyusahkan. Tapi kalau ini sudah dikasih mir'ah, cermin tadi, kullu syai', yakni cermin buat ngaca itu loh. Iya, maksudnya kita melihat mir'ah itu kaca. Maksudnya kita bisa melihat segala sesuatu, maksudnya kita bisa, itu kan bisa merefleksi. Kaca itu dia ada namanya reflektor. Maksudnya khasiatnya cermin itu reflektor. Jadi sesuatu yang di situ kena cahaya, dia bisa bayangannya kebentuk, kemudian diindra oleh mata. Nah, semua ini yang tadi ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu, kita pandang sebagai ajaib dunia. Wah, semua. Gitu, subhanallah. Itu kapan? Idza talabtallaha bisidqi. Kalau engkau memohon meminta kepada Allah dengan hati yang benar-benar bersih. Allah akan menunjukkan kepada kita keagungan, keajaiban-keajaiban di atas dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.